apa itu para ulamanya ya, tidak boleh dinistakan itu. Meskipun iya, cuma jangan hulu saja. Maksudnya tidak boleh dinistakan ulamanya meskipun ada kesalahan, karena itu memang sudah harus setiap ulama, nggak ada yang maksum, pasti ada kesalahan. Dan mulanya semua kitab pun itu nggak ada yang maksum, semua ada kesalahan. Yang maksum itu hanya Al-Qur'an dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab-kitab, bahkan kitab hadis pun yang paling sahih sebagai Bukhari, seperti hadis Bukhari pun nggak akan maksum itu. Dan ada catatan-catatan para ulama, ada kritik-kritik para ulama meskipun sesahih Bukhari, dan itu menunjukkan memang Allah tidak mengizinkan ada kitab yang benar-benar sahih, benar-benar sempurna selain Al-Qur'an. Memang seperti itu. Ya termasuk menistakan Al-Qur'an bereng. Bahkan menistakan itu bisa jadi secara sir nggih, secara sir itu sing gak secara nampak nyata. Ini nampak nyata kita harus mengkore langsung, tapi secara sir misalkan pejabat sumpah, demi Allah nggo Al-Qur'an aku tidak akan korupsi. Dia korupsi itu jenenge aslinya juga menistakan Al-Qur'an dia sebenarnya. Dia bersumpah di depan Al-Qur'an, ya mbal Al-Qur'an demi Allah juga menistakan Allah sebenarnya, tapi itu secara sir. Nggih, tidak bisa diingkari secara langsung, karena itu masing-masing pribadi itu juga penistaan kan. Dia kan menistakan Al-Qur'an, wong dia nggo Al-Qur'an, janji dengan Al-Qur'an, ternyata dia mengingkari. Itu masuk juga penistaan sebenarnya secara hakikat gitu, secara hakikat itu. Iya kan? Kan wis nggo Al-Qur'an, juga Al-Qur'an ini kongkon sumpah. Ternyata mboten. Itu sebenarnya secara hakikat dia menistakan Al-Qur'an itu. Kalau nek sampean kira-kira niat tepe korupsi ya ora usah nggo Al-Qur'an kan. Wis nggowo nek wani korupsi. Sebenarnya seperti itu sebenarnya secara hakikat itu. Nggih. Gitu. Jadi ning kene intang surungi, jika kalian menolong Allah, intang surullah yang surkum, Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, akan ditetapkan langkah kalian, baik langkah secara perjuangan, perjuangan dalam bela Islam, yakni misalnya berjuang budal jihad, dan langkah di dalam memang mengemban syariat Islam. Terus kemudian lanjutan ayat walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, fatas'an maka mereka celaka, fatas'an lahum mereka celaka, wa adalla a'malahum, amalnya terhapus sama orang kafir, celaka. Maka orang-orang jihad itu berpegang dengan ayat ini, dia tidak takut orang jihad dengan orang kafir, karena Islam yang jihad pasti menang, orang kafir pasti kalah. Maka orang jihad, sahabat jihad zaman dahulu itu benar-benar kendel, berani mati, berani karena apa? Yakin bahwa akan diberi kemenangan, dengan usahanya ini akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita belum mampu mencontohnya sampai sekelas keimanan seperti itu, belum mampu.